Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Pada kali ini saya akan memberikan materi seni budaya tentang teater, yaitu konsep pertunjukan teater. Konsep pertunjukan teater sesuai dengan yang sudah saya berikan pada waktu itu. Nah, konsep pertunjukan teater di sini, teater itu meliputi konsep pentas, konsep tata rias, konsep tata busana dan sebagainya yang berhubungan dengan pertunjukan. Nah, kita lihat yang pertama, konsep tata pentas. Konsep tata pentas ini didasari oleh bentuk fisik bangunan atau panggung. Nah, bentuk fisik akan berpengaruh pada tata ruang dalam gedung pertunjukan. Kemudian juga posisi pandang penonton terhadap peristiwa pertunjukan yang ada di panggung. Nah, tetapi di sini secara garis besar, kalaupun kita tahu berbagai macam bentuk panggung, ya, kita seringkali melihat bentuk-bentuk pertunjukan dan bentuk-bentuk panggung. Nah, tetapi di sini pada dasarnya hanya ada dua bentuk fisik, yaitu panggung terbatas dan panggung tidak terbatas. Nah, bagaimana yang kita sebut dengan panggung terbatas? Ada yang menyebutnya panggung terbatas itu teater proscenium. Nah, ciri-cirinya untuk teater proscenium itu diantaranya tidak ada batas, adanya batas antara penonton dengan pemain. Nah, biasanya itu batasnya dinyatakan dengan ukuran ketinggian panggung, ada yang lebih tinggi atau bahkan lebih rendah dari penonton. Itu maksudnya untuk supaya peristiwa atau kejadian atau pertunjukan yang kita buat akan terlihat jelas oleh penonton. Kadang-kadang kan penonton itu semakin ke belakang semakin tinggi posisinya. Nah, itu untuk memperjelas pertunjukan. Bahkan ada yang paling belakang istilahnya balkon. Nah, seperti itu ya. Nah, itu untuk panggung terbatas. Nah, kemudian untuk panggung yang tidak terbatas itu biasanya tidak ada jarak antara penonton dengan pemain, ya. Biasanya itu diadakan di arena terbuka, ya, di arena terbuka. Nah, di sana tidak ada jarak antara penonton dan pemain, juga tidak ada perbedaan ketinggian tadi, tidak ada sekat, ya, dari panggung itu sendiri, pokoknya terbuka. Biasanya bentuknya itu setengah lingkaran, ya, atau bahkan lingkaran. Jadi pertunjukan itu bisa dilihat dari berbagai sudut, gitu ya. Nah, bahkan di sini di dalam panggung yang tidak terbatas, penonton bisa komunikasi dengan pemain, ya, bisa diajak ngobrol. Bahkan pemainnya juga bisa mengajak ngobrol penonton. Nah, seperti itu yang tidak terbatas. Biasanya pertunjukan teater yang ditampilkan itu teater tradisional atau teater rakyat, ya, seperti itu. Itu untuk konsep tata pentas. Yang berikutnya adalah yang kedua, konsep tata rias. Tata rias yang kedua, ya. Nah, rias dalam pergelaran teater itu pada prinsipnya adalah rias karakter, rias tokoh apa yang dihadirkan dalam pertunjukan yang akan kita buat. Nah, di sini rias itu akan memperkuat perwatakan tokoh cerita, ya, juga untuk menyembunyikan wajah asli si pemain. Jadi kalau kita membuat sebuah pertunjukan di kelas, ya, terutama di kelas, kita sudah tahu ini si A, si B, si C. Nah, kalau si A, si B, si C-nya itu tampil sebagai apa, nah itu harus bisa didukung dengan riasnya, ya, dengan riasnya. Nah, rias di sini konsepnya itu bisa rias realis,
ya, atau sesuai aslinya gitu, sesuai aslinya. Juga bisa konsepnya itu surrealis. Surrealis itu biasanya kreativitas penata rias. Jadi tergantung yang ada di dalam pikirannya penata rias seperti apa. Tapi tentu saja cerita yang ditampilkan juga cerita apa, misalnya cerita zaman dahulu, zaman kerajaan, atau cerita di antah berantah. Nah itu penata rias silakan kreatif. Kita membuat rias yang konsepnya surrealis, ya, sesuai dengan imajinasi penata rias. Kemudian yang ketiga, rias itu ada rias metaforis. Nah metaforis itu misalnya kita menggambarkan tokoh seorang koruptor. Nah rias untuk menunjukkan bahwa dia itu sebagai koruptor didukung dengan riasnya. Misalnya kita membuat riasannya itu seperti tikus. Nah itu ya, biasanya kan kalau koruptor digambarkan penggambarannya tikus, nah seperti itu. Nah di sini di dalam kreativitas berteater, bertata rias sebagai penata rias itu silakan tidak terbatas ya, bebas. Tetapi tentu saja ini bisa dipertanggungjawabkan, harus bisa dipertanggungjawabkan. Dipertanggungjawabkannya kepada penonton, kepada pemain teater itu sendiri, ya. Bisa dipertanggungjawabkan secara artistik. Jadi bahkan di sini untuk tata rias itu akan memberikan pengalaman baru bagi penonton, ya, untuk tata rias tersebut. Nah kemudian alat yang digunakan untuk menata rias itu kita bisa menggunakan alat-alat make up yang biasa kita pakai sehari-hari, atau bahkan kita bisa menggunakan alat yang dari alam. Tapi tentu saja disesuaikan ya, harus yang aman, yang tidak membahayakan bagi para pemain, terutama untuk kulit ya, untuk kulit wajah, untuk badan. Nah seperti itu. Itu untuk konsep tata rias. Berikutnya yang ketiga, konsep tata busana. Nah konsep busana di sini bergantung pada waktu, kapan peristiwa dari cerita itu terjadi, ya, zaman apa, kemudian siapa, ya, di sini. Nah itu untuk tata busana. Nah jadi jika misalnya kita akan membawakan cerita pada zaman purba, nah, itu sesuai zaman ya, zamannya apa? Zaman purba. Nah kita tahu yang katanya di zaman purba itu kan belum ada kain dan sebagainya. Nah mereka menggunakan mungkin kulit kayu atau kulit binatang atau bahkan daun-daunan. Nah kita sebagai penata busana itu disesuaikan dengan itu. Bagaimana kita membuat busana dari daun-daunan atau dari kulit kayu atau dari kulit binatang, nah seperti itu. Tetapi misalnya konsepnya kita ceritanya pada zaman kerajaan. Nah tentu saja busana yang kita buat itu disesuaikan dengan pernak-pernik kerajaannya, ya, dengan atribut kerajaannya yang mungkin lebih bling-bling, lebih berkilau, lebih mengkilap. Nah seperti itu ya, disesuaikan. Nah kemudian juga di dalam penataan busana tidak hanya zaman ya dan siapa, tapi juga waktu itu mempengaruhi penataan busana. Jadi kapan busana itu dipakai? Jadi misalnya raja, pada busana raja pada waktu rajanya itu sedang duduk di singgasana, tentu saja akan berbeda dengan busana kalau si raja itu sedang berburu, ya tidak mungkin sama. Itu akan lebih memperjelas kepada penonton, ya. Tetapi kalau misalnya tadi ceritanya hubungannya dengan cerita zaman purba, itu tentu saja manusia zaman purba mau tidur, mau siang, mau malam, tentu saja mungkin busananya seperti itulah, ya, tidak seperti sekarang. Nah itu. Nah di sini upaya dari penata busana dibuat sedetail mungkin, itu akan memberikan memperlancar komunikasi antara pemain dengan penonton.
penonton. Jadi penontonnya sudah tahu gitu. Kalaupun hanya dengan busananya, kalaupun belum beradegan, kalaupun belum berkomunikasi, dialog, ya. Tapi penonton sudah punya pengalaman tersendiri dengan melihat busana yang dibawakan oleh pemain. Nah, seperti itu. Nah, itu untuk busana. Berikutnya konsep tata cahaya. Ya, tata cahaya. Nah, di sini fungsi dasar cahaya dalam pergerakan teater adalah menerangi peristiwa panggung agar nampak di penglihatan para penonton. Tentu saja ya, kalau kita membuat sebuah pertunjukan, kemudian panggungnya gelap, tidak kelihatan oleh penonton, kenapa juga kita buat sebuah pertunjukan? Nah, jadi di sini tentu saja harus ada penataan. Cahaya sebagai penerangan panggung itu adalah fungsi primernya, fungsi primer dari cahaya. Jadi mau tidak mau pencahayaan panggung itu harus ada, harus kelihatan panggungnya, harus kelihatan cahaya, ada cahayanya. Nah, karena di sini kalau tidak terlihat ya kurang jelas, jadi penonton juga kadang-kadang kecewa dengan keadaan gelapnya itu. Nah, di sini itu sebagai fungsi primernya. Sedangkan fungsi sekundernya dari penataan cahaya itu memberi efek nuansa, ya, memperkuat keadaan, suasana, kemudian juga kadang-kadang untuk memperlemah. Kadang-kadang kan kita di panggung ada sesuatu yang kita sembunyikan, kadang-kadang seperti itu, ya. Nah, diperlemah dengan penataan cahayanya, disembunyikan, bahkan menonjolkan, ya. Itu juga diperkuat dengan cahayanya. Ini bisa kita lihat di contohnya, itu ada primer, ya, jadi cahayanya, panggungnya kelihatan ada cahayanya terang. Kemudian di sana juga ada bagian-bagian tertentu yang diberi cahaya, disinari. Nah, itu sebagai penguat, ya, atau menonjolkan. Jadi menonjolkan ke adegan yang ada di panggung. Nah, cahaya di sini itu bisa berasal dari matahari, ya, bisa juga berasal dari itu oncor, obor, ya, misalnya, atau juga dari lampu pertunjukan yang dibuat canggih begitu. Ini yang kita lihat di sini tentu saja itu dibuat canggih, ya. Ada penerangan, ya, ada tata cahaya primernya, ada tata cahaya sekundernya. Di sana ada bagian-bagian tertentu yang yang ditonjolkan. Misalnya tadi kita bicaranya tentang sebuah kerajaan. Nah, misalnya panggungnya itu settingnya kerajaan. Nah, di sana ada seorang raja yang sedang apakah ngalamun rajanya atau bahkan sedang ngobrol dengan siapa, dengan permaisurinya. Nah, supaya lebih jelas, supaya lebih menonjol, nah panggungnya tadi primernya dibuat terang, suasananya. Misalnya suasananya rajanya sedang sedih, marah. Nah, itu warna dari panggungnya itu, warna cahayanya dipikirkan harus beda antara raja dengan raja yang sedang marah dan raja yang sedang sedih. Itu akan didukung juga oleh warna cahaya primernya. Kemudian adegannya di panggung itu raja sedang marah atau tadi sedih, ya, dibuat penyinaran di spot. Kalau itu kita punya penata cahaya, ya, kita punya penata atau bahkan punya alat pencahayaan yang canggih. Nah, bisa dibuat seperti itu. Tapi kalau kita buat pertunjukannya di arena terbuka, tentu saja kita pakai matahari saja, yang kita gunakan matahari. Bahkan kalau kita pakai penataan cahaya kemudian kita gunakan arena terbuka, itu tidak akan berpengaruh, semuanya kelihatan, ya, tidak akan berpengaruh. Tetapi beda kalau misalnya kita membuat pertunjukannya di sebuah panggung, ya, panggung tertutup, ada layarnya dan sebagainya. Nah, itu harus ada penataan
cahaya ya. Nah itu untuk tata cahaya. Satu lagi yang berikutnya konsep musik ilustrasi. Nah di sini musik sebagai salah satu media pelengkap dalam pergerakan teater. Nah musik di sini senantiasa hadir dalam setiap pertunjukan teater ya, harus ada musiknya itu. Nah di sini untuk penataan musik itu perlu ya, bahkan penting karena di sini musik ditata nanti tidak penataan musik itu untuk supaya musik itu tidak hadir hanya sebagai bunyi, tapi betul-betul musik itu sebagai penyerta pegelaran teater, sebagai penyerta. Ya, musik itu kan di sini fungsinya bisa sebagai ilustrasi, bisa musik ilustrasi yang berfungsi membantu mengungkapkan suasana batin, bahkan di sini batin aktor dalam penokohan. Jadi kita sebagai pemain, sebagai tokoh, apa yang kita bawakan itu akan didukung oleh suara musiknya. Tetapi di sini untuk konsep ilustrasi musik itu tidak hanya musik yang berirama saja, tapi tentu saja bunyi pada umumnya yang bisa membawa suasana, yang bisa menggambarkan suasana. Misalnya tadi kita membuat pertunjukan ceritanya raja tadi ya, di kerajaan. Nah di kerajaan pada waktu rajanya marah, tentu saja itu akan didukung juga oleh ilustrasi, oleh musik, oleh suara-suara, ya, oleh suara-suara yang tentu saja sudah ditata oleh penata suaranya, oleh penata musiknya di sini. Ya. Nah kemudian di sini musik yang muncul, yang tampil kepada penonton itu yang dilihat bukan kuantitasnya, ya, tetapi kualitas musik itu sendiri. Apakah musik itu betul-betul bisa mengilustrasi, memberi gambaran baik kepada pemain ataupun kepada suasana. Ya, jadi penontonnya terbawa suasana. Kadang-kadang kalau kita nonton film horor dan film drama itu akan berbeda. Kalau kita nonton film horor, mendengar musiknya saja sudah horor, ya. Kita sudah nyumput, sudah mempel, sudah menutup mata karena tidak mau melihat adegannya atau tidak mau melihat tokohnya. Tetapi kalau sudah mempel, kalau musiknya mendukung, itu tetap kita akan ketakutan dengan suara-suara musiknya. Dan seperti itu. Itu adalah penataan musik ya, musik yang ditata. Nah jadi bukan kuantitasnya tadi, tapi kualitasnya. Tentu saja yang tadi memberi gambaran suasana yang horor itu yang berkualitas. Penonton itu tidak nanya siapa yang mainin musik, ya, jadi bukan kuantitasnya, tapi kualitas musik yang keluar. Penonton kan tidak melihat siapa yang main musik atau orkestra siapa ini yang memberikan ilustrasi, tidak seperti itu, tapi suara yang mereka dengar. Nah itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Semoga ini akan menjadi referensi untuk kalian semua, untuk tugas yang saya berikan kepada Anda semua untuk membuat sebuah pertunjukan. Nah itu konsepnya ada konsep tata pentas seperti apa, tata busananya, kemudian tata rias dan sebagainya. Itu merupakan satu kesatuan yang akan menghasilkan sebuah pertunjukan teater yang menarik, yang indah. Barangkali itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, jaga prokesnya. Ingat pesan Mama, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi